Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham untuk besok hari Selasa tanggal 11 November 2025. Tapi sebelum masuk ke materinya, disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama, seperti biasa kita akan lihat untuk kondisi indeks IHSG hari ini gimana. Tanggal 10 November untuk IHSG candlenya merah ya. Tadi pagi sih open gap atas, jadi dibuka hijau dulu di awal market. Opennya di 8.440-an. Akan sempat buat level baru lagi ke 8.474, cuman sayangnya turun ya. Eh ya walaupun begitu ini secara tren untuk IHSG masih cenderung bullish dan hitungannya hari ini kalau kita perhatikan untuk transaksi di IHSG sebenarnya ya belum terlalu rame, malah cenderung sepi di hari Senin ini. Yang paling liquid itu malah Gotoh dan di harga bawah ramai ya naik. Untuk Gotoh hari ini tadi sempat di awal market langsung naik cukup tinggi ya karena cukup eh liquid. Untuk Gotoh sendiri hari ini aslinya net buy walaupun cuma 30,8 M, nanti kita akan coba cek ya. Kemudian selain di saham Gotoh untuk hari ini yang lumayan rame di Brand. Brand hari ini asingnya net buy 310,5. Selain di saham Brand, asing masuk di Dewa, Inet, Bank Mandiri, Wifi, Coin. Cuman yang paling banyak ya di Brand ini ya untuk hari Senin ini. Ini saham-saham yang paling banyak dibeli asing, paling banyak di Brand untuk asing hari ini akumulasi. Kemudian yang paling banyak dijual oleh asing ini masih saham Antam, hari ini keluar 181 M. Kemudian Cuan, Bank BRI, DSSA, BRPT, Netsel ya. Tapi ya ini sih hari ini hitungannya untuk IHSG belum terlalu rame. Kalau secara teknikalnya masih aman ya. Dan untuk besok hari Selasa untuk IHSG. Ya mungkin nanti malam atau ini ya sebelum market buka bisa pantau untuk kondisi market secara globalnya gimana. Kalau misalnya untuk indeks Amerika itu didominasi merah, akan merahnya dalam ya hati-hati untuk IHSG kalau turun supportnya di 8.300. Tapi kalau misal eh, sentimennya eksternalnya positif, ya mudah-mudahan IHSG bisa hijau kok. Soalnya ini secara tren juga masih bullish kan untuk IHSG. Coba kita lihat untuk kondisi market ya secara globalnya hari ini gimana. Untuk pasar Asia, hari ini sebenarnya didominasi hijau ya. Untuk saham-saham, untuk indeks-indeks utamanya, ini Nikkei, Hang Seng, Kospi naik lumayan tinggi. Bahkan untuk Kospi ini 3%-an lebih. Hang Seng 1,5, Nikkei 1,26%. Jadi indeks-indeks saham Asia sama hari ini hijau dan IHSG-nya yang koreksi ya. Walaupun tipis sih 0,04, kita berharap aja semoga besok bisa mantul naik ya untuk IHSG. Oke, itu untuk indeks Asia. Selanjutnya kita cek untuk indeks Eropa, ini masih running trend juga didominasi hijau, bahkan naiknya cukup tinggi ya. 1%-an lebih ini rata-rata. Jadi mudah-mudahan juga untuk indeks Amerika nanti malam juga close hijau, jadi ada potensi untuk IHSG hijau di awal market ya. Itu untuk kondisi indeks secara global. Coba kita lihat untuk kondisi marketnya hari ini. Untuk nilai tukar rupiah menguat ya, sebenarnya ini bagus ya, berita bagus untuk IHSG karena nilai tukar rupiah dari kemarin itu sempat mendekati 16.700, ini sedikit menguat ya nggak sedikit sih, cuman lumayan menguat lah ke level 16.645. Untuk nilai tukar rupiahnya makin menguat dan ya karena pelemahan US dollar ya. Selain untuk emasnya naik ya, emasnya naik 2%, jadi cukup tinggi ya. Jadi emas itu kan XAUUSD, ini emas yang ditransaksikan dengan US dollar. Jadi karena mungkin US dollarnya lagi melemah, emasnya naik dan apa-apa yang ditransaksikan dengan US dollar itu cenderung naik.
Kita lihat untuk, Bitcoin-nya apakah juga naik, pas video ini kita buat, iya naik ya, jadi mungkin karena US dollarnya yang melemah ini. Untuk Bitcoin-nya naik lumayan 1,24% untuk hari ini aja ke level 106.000 ya, setelah kemarin, konsolidasi atau sideways di harga seratusan ya, 102 ribuan. Untuk BTC kita cek di sini untuk Bitcoin, ya hari ini sampai jam sekian ya, jam setengah 8-an kurang lebih pas video ini kita buat, untuk Bitcoin mencoba buat break ini di atas 106.500, jadi pantau aja level ini untuk hari ini apakah bisa break di atas itu dengan volume yang bagus atau enggak. Ya, jadi penentuan ini untuk harga-harga sekarang ya, harga 106.500 itu area resist untuk Bitcoin. Kalau misal hari ini malah nggak bisa break merah, ya mending buat teman-teman yang udah ambil di support untuk Bitcoin ya bisa dipertimbangkan buat taking profit. Punya kalau turun lagi ya bisa ke 100 ribuan. Apalagi kalau sampai jebol 100 ribuan ini ya hati-hati, ada potensi ke 94.000 ya, masih di area-area sini untuk resiko penurunan Bitcoin. Oke, mungkin seperti itu untuk Bitcoin ya, pantau 16.000 106 ya, 106.000 US dollaran ya per koin. Itu untuk Bitcoin. Selanjutnya untuk emas XAU USD. Untuk emas juga ini mulai ribuan ya. Jadi kemarin koreksi mantul di area 3.900-an dan ini naiknya pas sampai video ini kita buat jam ya sekitar setengah 8-an itu mendekati resisten terdekatnya di 4.100-an. Ya, jadi pantau 4.100 untuk harga emas XAU USD. Kalau misal malam ini bisa break di atas itu ya potensinya untuk emas lanjut naik ya, atau kalau mau buy ini sih agak nanggung ya. Ya mungkin teknikalnya aja pantau 4.100 ini, 4.100 US dollar per koin ya. Apakah nanti malam atau hari ini bisa break di atas itu atau enggak ya, mungkin nanti bisa pantau di pasar Amerika buka, itu biasanya lebih volatile ya. Oke, itu untuk harga emas dan harga US dollar dan market secara globalnya. Oke, untuk IHSG ya masih sama ya. Semoga aja lihat nanti dia sebelum market buka gimana untuk indeks Amerika close ya. Kalau misal bagus ya potensi IHSG hijau tentunya ada karena ini trennya bullish, tapi kalau misal dan turun untuk indeks Amerika ya hati-hati kalau misal sampai IHSG merah, semoga aja nggak sampai jebol 8.300. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Kita langsung lanjut aja ke saham yang pertama, perbankan dulu. BBCA hari ini koreksi ya, padahal kemarin itu Jumat kemarin asing masuk lumayan banyak dan hari ini koreksi 1,15% ke 8575 dan ini turun mendekati support terdekat ya. Untuk supportnya masih sama, masih di 8.500-an, semoga aja minggu ini masih bisa bertahan di atas itu. Kalau kita lihat gimana untuk transaksinya, apakah masih masuk untuk asingnya net sell tapi cuma 26,7, jadi jualan tapi belum banyak ya, semoga aja besok enggak jualan lagi, semoga aja ya untuk asing di BBCA ini. Karena yang bikin BBCA rebound sampai sejauh ini ya karena asingnya masuk kan. Jadi kalau asingnya jualan itu agak rawan untuk harga sahamnya ya. Untuk hari ini sendiri transaksinya masih didominasi asing seperti biasa dan untuk asingnya yang masuk ada BKREKK, cuman yang jualan juga asing yaitu KZ, ZP versi asing juga jualan lumayan banyak. Yang distribusi asing, yang nampung juga asing ini, cuman sayangnya yang distribusi sedikit lebih banyak ya. Untuk besok kayaknya masih pantau ini, semoga aja nggak jebol 8550 ini. Kalau menurut saya sih kalau misal ya SG masih dijaga ya kemungkinannya kalau nggak sideways seperti ini cenderung naik malahan untuk BBCA ini.
selama asingnya nggak distribusi aja ya, walaupun kita tahu itu asing distribusi atau enggak setelah close market. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI yang hari ini tadi asingnya jualan lumayan dan harga sahamnya turun 1,26% ke 3930. Jadi malah ini ya nggak bisa break hari ini. Walaupun tadi sempat hijau dulu di awal market itu open gap atas, opennya di 4010, sempat naik ke 4020, sayangnya ya ini banyak breakout malah turun. Karena di distribusi asing sebesar di BRI hari ini asingnya net sell 129 M keluar. Kalau kita lihat untuk BBRI hari ini tanggal 10 bulan 11, asingnya net sell dan untuk lokalnya net buy. Sebagian investor retail masuk hari ini buy di saham Bank BRI, jadi ini tuh yang bikin harga sahamnya turun ya. Untuk besok kalau merah mungkin buat teman-teman yang mau buy yang belum punya posisi bisa pantau level 3910, semoga aja bisa mantul naik di area sini. Ini support terdekat soalnya. Tapi kalau jebol ya jangan buru-buru buat average down lagi ya kalau nggak mau cut loss, karena support selanjutnya lumayan dalam di 3770. Tinggal lihat IHSG-nya gimana. Kalau masih bisa bertahan di atas supportnya yang tadi ya kemungkinan Bank Mandiri juga, kemungkinan kalau IHSG masih bisa bertahan di atas supportnya ya kemungkinan Bank BRI juga sama ya. Masih bisa bertahan di atas 3910. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang tadi sempat hijau cuma selnya di close merah. Tadi open gap atas ya di awal market, opennya langsung ke 4790. Untuk resistennya masih di 4800 4800-an ya. Sayangnya belum bisa break untuk hari ini dan masih sideways untuk polanya seperti ini, konsolidasi di bawah resistnya 4800-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini Bank Mandiri nggak terlalu ramai juga ya. Hari Jumat sepi, hari ini juga cenderung sepi. Untuk transaksinya hari ini asingnya net buy, tapi ada BKZB yang masih masuk lumayan, 60-an M. Yang jualan asingnya CCBB, jadi untuk asingnya net buy. Untuk lokalnya sendiri net sell lah ya, lebih banyak yang keluar. Dan nggak terlalu ramai untuk hitungannya untuk Bank Mandiri hari ini. Untuk besok hari Selasa ya, ya masih pantau ini. Ya resistnya berharap aja bisa ramai dan break di atas 4800. Tapi kalau misal tepi, apalagi malah cenderung turun ya, jangan buru-buru buat nambah posisi ya. Karena supportnya di sini kalau secara Fibonacci di 4620. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Untuk jangka panjang, kalau belinya pakai uang dingin, harga berapapun, harga sekarang itu malah masih menarik ya, masih berani buat buy. Oke, tapi kalau untuk trading scalping ya mungkin nunggu momen yang lebih pas ya. Apa habis breakout dengan volume yang bagus atau turun mendekati support, nah itu bisa dipertimbangkan kalau mau buy. Tapi kalau untuk jangka panjang, swing beberapa bulan ke depan, ya kemungkinan untuk Bank Mandiri ini akhir tahun mudah-mudahan bisa paling enggak di 5 ribuan ini. 5.000 ya, 5.600 atau berapalah, kita berdoa aja semoga Bank Mandiri bisa ke area sini dalam waktu dekat. Karena ya SG aja udah ATH ya, udah buat level baru terus, masa untuk bank-bank utamanya masih jauh di bawah harga tertingginya. Itu untuk saham Bank Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham koin yang hari ini ditutup hijau naik 6% ya, lumayan volatile. Hari ini tadi sedikit open gap bawah, padahal untuk saham koin jadi dibuka merah dulu. Ya, opennya di 3090 dan naik plus di 3320, 3320. Untuk resistnya di sini ya. Kalau buat teman-teman yang mau swing atau kemarin udah ambil ketika break, target price-nya untuk koin itu di harga tertingginya 3800-an. Kalau kita lihat polanya cenderung masih bullish sih. Cenderung masih bullish. Kita lihat gimana untuk transaksinya, apakah
koin hari ini ada yang akumulasi. Koin hari ini tanggal 10 kalau kita perhatikan di sini ada ya ZP, MGYU, NetBuy lumayan banyak, dan untuk lokalnya net sebagian investor retail pada keluar nih XL, CP, CC, YP, XI, SQ, NI. Yang keluar tuh broker-broker retail. Untuk asingnya akumulasi, harga sahamnya naik ke 3320. Mudah-mudahan untuk besok masih bisa hijau ya untuk target price-nya di sini. Ya nggak harus ke 3780 sih karena nggak ada jaminan buat langsung ke level ini. Jadi kira-kira udah lumayan profitnya, yang penting diamankan aja ya, karena untuk saham seperti ini dengan volatilitas tinggi itu cocoknya untuk scalping dan itu untuk saham koin. Selanjutnya kita akan cek saham CDIA. Untuk hari ini CDIA juga hijau naik 2,35% ya ke level 1960. Kalau secara teknikalnya resistennya ada di 2100, kita pantau aja untuk besok Selasa apakah bisa break atau enggak ini. 2100 itu resisten terdekatnya dan supportnya di 1875. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham CDIA ya. Hari ini tanggal 10 November kita cek di sini ada ini naik ya, untuk CDIA itu naik atau naik tapi candlenya nanggung ya, tengah-tengah posisinya juga ya. Kalau kita lihat di sini sebagian investor retail, tapi belum tentu retail sih, market makernya ini malah XL loh. Nilai transaksinya cukup besar, 339,9 M, dan netbuy 11 M-an aja, jadi scalpingan ya. Mungkin buat teman-teman yang mau trading atau scalping, cari momen yang bagus mungkin mendekati area support ini. Kalau ada tanda-tanda pullback naik, ya pantau bid overnya gimana, bisa dipertimbangkan kalau mau buy ya. Nanti untuk trading atau scalping, swing juga bisa dipertimbangkan, resistnya di 2000-an, ini masih di 2000-2010. Itu untuk saham CDIA. Selanjutnya ini kita akan cek saham PTRO ya. Hari ini untuk saham PTRO naik lagi. Buat level baru, kemarin mencoba break belum berhasil, untuk hari ini juga belum berhasil dengan sempurna ya. Ya paling enggak pasnya pas di resisi 8.800, sedikit breakout ini malahan. Tinggal untuk besok lihat di awal market. Kalau mau buy kayaknya cari amannya nunggu koreksi dulu ya, nunggu dapat candle merah. Soalnya ini udah naik cukup tinggi dan di harga pucuk dan candlenya nggak ada yang merah-merah ini. Terlepas dari itu, ini trennya masih bullish, jadi kalau mau follow trend nekat ya resiko ditanggung sendiri, dan resiko potensi profitnya juga ada ya kalau trennya bullish ini. Tapi cari aman aja, mungkin kalau harga nggak saya prediksi mending sebagian diantisipasi. Kalau kita lihat untuk saham PTRO hari ini gimana? Hari ini untuk saham PTRO kita lihat XL net base 31 M, cuma nilai transaksinya besar jadi belum tentu semuanya retail ya. Kemudian PD, EP, Axis, broker retail sebenarnya lebih banyak masuk hari ini di saham PTRO, jadi perlu hati-hati untuk besok. Takutnya kalau tiba-tiba merah ya, dan kalau kita lihat rata-rata belinya di 8.800 sekian, di harga atas 8.800-an ya, jadi kemungkinan ini sih ya, kalaupun floating profit belum terlalu banyak untuk hari ini. Hati-hati kalau misal besok merah ya, untuk saham PTRO supaya cukup dalam di 7725. Mungkin ya udah floating profit, nggak ada salahnya buat pasang trailing stop atau antisipasi kalau misal besok merah. Karena di harga pucuk ini agak rawan koreksi, dan koreksinya ada kemungkinan dalam ya. Oke, itu untuk saham PTRO. Selanjutnya
Buat teman-teman yang mau entry langsung akan nggak terlalu direkomendasikan, sini udah dibuka. Selanjutnya kita akan cek saham cuan. Cuan hari ini turun ya 0,44% walaupun tadi pagi dibuka hijau dulu. Jadi untuk saham cuan open gap atas di awal market itu opennya di harga 2350, 2350 ya opennya di sini, tapi gagal bertahan di atas 2320, close-nya di 2280. Jadi secara teknikal untuk hari ini gagal breakout untuk saham cuan. Ya hati-hati kalau misal besok merah ya, berarti untuk supportnya ke sini lagi 1900, tapi kalau bisa break volumenya bagus di atas di 2310 ya, disclaimer buat teman-teman yang mau follow trend, mudah-mudahan bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau kita lihat transaksinya hari ini untuk saham cuan, hari ini cuan tanggal 10 November kita perhatikan ya, jadi banyak broker-broker retail yang keluar, XL, PD, XI, YP, NI, Netbuy, dan yang keluar itu AKZP. Ini yang keluar didominasi asing, jadi asingnya distribusi ditampung lokal ya, dan harga sahamnya turun setelah mencoba breakout gagal. Dan untuk besok hati-hati aja ya, karena hari ini banyak retail masuk. Kalau misal merah ya jangan buru-buru buat entry buy, atau kalau misal udah floating profit dari harga support ya nggak ada salahnya buat sebagian diamankan ya, nanti bisa ambil lagi kalau harganya udah turun lagi lebih dalam kalau misal merah untuk besok. Oke, itu untuk saham cuan. Pantau ini 2320, kalau nggak bisa break mending wait and see aja. Selanjutnya kita akan cek saham Bumi yang hari ini naik cukup tinggi ya, 6,38% ke 150 setelah sekian lama sideways mencoba break di atas 142. Gagal terus, hari ini langsung ngegas ke 150 untuk saham Bumi. Kalau kita lihat siapa yang akumulasi, apakah MG atau bukan ini? Biasanya itu ya, untuk hari ini tanggal 10 yang akumulasi paling banyak AK, malah asing loh ini yang akumulasi. AK-nya versi asing 56M, kemudian CC juga Netbuy 16M-an. Untuk lokalnya Netsel otomatis ya, karena asingnya Netbuy, dan retail-retail pada keluar, mungkin ini yang bikin harga sahamnya naik cukup tinggi, 6%-an hari ini di saham Bumi. XL, XI, FNI, SQ, Netsel ya. Untuk MG-nya Netsel loh, walaupun cuma 4,1 M. Ya, hari ini saham Bumi naik karena diakumulasi oleh asing. Untuk besok mudah-mudahan masih bisa hijau ya di awal market. Pantau 152 mungkin buat teman-teman yang udah ambil buy ketika break. Kalau mau taking profit ya besok pantau 152. Kalau berat buat breakout ya mending diamankan aja. Lihat transaksinya hari ini kayaknya cenderung masih naik dulu di awal market, nanti kalau gagal breakout ya kita koreksi ke 147, tapi kalau berhasil breakout ya volumenya bagus ngejar 159. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita cek saham BRMS. BRMS hari ini nggak terlalu volatile ya, jadi di sini-sini aja, di 975 untuk saham BRMS. Padahal apa ya, coba kita lihat untuk transaksinya, apakah ada yang akumulasi untuk saham BRMS ini atau enggak untuk hari ini. Hari ini BRMS tanggal 10 bulan 11, kita perhatikan yang jualan juga lumayan banyak ya, cuman yang keluar ini XL, SQ, YP, sebenarnya sebagian retail keluar sih hari ini di saham BRMS. Dan kalau kita ikuti hitungannya asing itu belum distribusi banyak sih di saham ini ya, jadi untuk besok mungkin bisa lihat di awal market, kalau volumenya bagus dan hijau ada potensi naik ya, dan kalau bisa peak di atas 1020 ya kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi. Dan harga penutupan ini 975, itu area penentuan untuk sampai RMS apakah akan breakout atau koreksi turun ya. Kalau merah saran saya sih mending diamankan aja yang udah floating profit, nanti bisa tunggu lagi di 480.
Oke, itu untuk saham BRMS. Selanjutnya kita cek saham GoTo. Untuk GoTo hari ini terbang cukup tinggi, 9,84% ya. Bahkan tadi pagi di awal market langsung open gap atas, dan di awal market pun hitungannya untuk GoTo udah cukup liquid dan cukup volatile ya, karena langsung dibuka hijau. Secara teknikalnya ya ini udah agak telat ya, sudah menjauh dari harga 50. Dan ya untuk saham dengan market cap sebesar ini sebenarnya ketika berada di 50-an ini kesempatan yang bagus, yang penting sabar ya. Yang penting sabar. Kalau kita lihat untuk transaksinya, apakah banyak retail yang keluar hari ini di saham GoTo tanggal 10 ya, yang keluar ini sebagian retail sih broker-brokernya, dan yang akumulasi asing ZP 119M, walaupun yang keluar juga asingnya juga banyak ya. Tapi ya mungkin karena ini ramai ya untuk GoTo hari ini, YU, ZP ini scalping. ZP malah akumulasi, sorry ya. Untuk akumulasi untuk ZP, yang scalping itu YU cuma netback 2,3M aja. Padahal nilai transaksinya 400-an M ya. ZP versi YU versi asing kah? Ya, YU-nya versi asing. Netback 2,2M. Jadi teman-teman mungkin yang mau buat trading aja. Kalau buat trading momentum bagusnya buat entry buy itu di 65 kalau merah ya. Kalau dikasih koleksi bisa pantau level ini, tapi kalau hijau, disclaimer buat teman-teman yang mau nge-HK ya, untuk target price terdekatnya di 70. Oke, itu untuk saham GoTo. Selanjutnya ini yang terakhir kita akan cek saham yang baru IPO untuk beberapa hari ini ya, ARA, dan hari ini ada volatilitas tapi masih di tutup arah. Untuk BJHP coba kita cek ya untuk transaksinya hari ini gimana di hari yang sekian. BJHP untuk hari ini ada volatilitas itu, tapi masih dijaga harganya oleh MG ya, netback 7,7M. Dan yang distribusi YB. Untuk besok sih gak terlalu disarankan ya buat teman-teman yang udah floating profit, misal ambil dari IPO, dapat dari IPO atau ambil tadi ya. Nah hari ini XL ini netback 1,3M ya, mungkin teman-teman sebagian masuk juga tadi ketika koreksi. Saran saya kalau misal naik di awal market itu langsung pasang antisipasi kalau turun ya, atau udah profit lumayan mending diamankan. Tapi kalau baru mau entry, saran saya jangan terlalu banyak ya di saham-saham seperti ini. Untuk saham BJHB coba kita cek untuk waranya, karena hari ini waranya itu turun cukup dalam. Untuk waranya hari ini PO RB 1M sih. Kalau kita cek untuk waranya dari awal IPO-nya XL, CC, XI yang nampung, dan PO-nya hari ini nampung ya, padahal dari awal itu jualan tapi hari ini nampung. Jadi tapi gimana ya, kalau untuk waran itu agak beresiko sebenarnya, tapi kalaupun teman-teman pengen entry jangan banyak, pakai uang receh aja ya. Ya kalau pakai uang receh ya sama aja ya, profitnya nggak kerasa. Ya mungkin jangan berharap banyak bisa cepat kaya di saham-saham seperti ini ya. Tapi disclaimer, kalau mau entry jangan banyak-banyak gitu aja ya. Ya mungkin seperti itu ya untuk saham BJHP, dan kemungkinan untuk saham BJHP itu ada potensi di awal market naik dulu, tapi resiko habis itu koleksi merah. Oke, mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.